Bolehkah membeli beras dengan cara berhutang? Beras adalah salah satu 6 dari benda ribawi, sebagaimana kurma, gandum halus, gandum kasar, dan garam. Ada aturan khusus yang berlaku pada 6 benda ribawi tersebut, sehingga wajar bila muncul keraguan, apakah boleh membeli beras dengan cara berhutang. Mengingat ada hadis yang menyinggung bahwa transaksi benda ribawi harus tunai atau kontan. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum bur atau halus dibarter dengan gandum bur, gandum syair atau kasar dibarter dengan gandum syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai atau kontan. Hadis riwayat Muslim. Aturan baku dalam benda ribawi. Dari hadis di atas, disimpulkan aturan baku yang berlaku dalam 6 benda ribawi. Pertama, jika tukar-menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu wajib sama kuantitas dan tunai. Misal emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, atau kurma jenis A dengan kurma jenis B, dan seterusnya. Dalam transaksi di atas, Nabi SAW menegaskan, yaitu takarannya harus sama, ukurannya harus sama, dan dari tangan ke tangan, atau tunai. Dan jika dalam transaksi itu ada kelebihan, statusnya riba. Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Dia yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Kedua, jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya satu, yaitu wajib tunai. Misal emas dengan perak, boleh berbeda berat, tetapi wajib tunai. Termasuk rupiah dengan dolar, sama-sama mata uang, boleh berbeda nilai, tapi harus tunai. Termasuk juga barter antara kurma dengan gandum, atau beras dengan tepung. Dalam hadis di atas Nabi menegaskan, yaitu jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan dari tangan ke tangan, yaitu tunai. Ketiga, jika barter dilakukan untuk benda yang berbeda kelompok, tidak ada aturan khusus untuk hal ini, sehingga boleh tidak sama dan boleh tidak tunai. Misal jual beli beras yang dibayar uang, atau jual beli garam dibayar dengan uang. Semua boleh terhutang, selama saling ridho. Bolehkah membeli beras dengan berhutang? Kasus membeli beras dengan cara berhutang, hakikatnya adalah tukar-menukar benda ribawi dengan benda ribawi lainnya yang berbeda kelompok, yaitu antara beras dengan uang. Para ulama menggolongkan uang ke dalam benda ribawi, dikiaskan dengan emas dan perak, sehingga aturan yang berlaku dalam hal ini adalah poin ketiga, yaitu boleh tidak sama dan boleh tidak tunai atau hutang. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu barang yang terhutang tersebut harus jelas takarannya, jelas harganya, dan waktu pelunasannya juga jelas. Nabi SAW menegaskan, yang artinya, barang siapa yang berhutang dalam membeli sesuatu, maka jumlah takaran barang harus jelas, beratnya jelas, dan hingga tempo yang sudah ditentukan, yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hukum beli kurma dengan cara berhutang. Beliau menjawab, tidak masalah membeli kurma dengan cara hutang, asal barangnya jelas, harganya jelas, dan waktu pelunasan juga jelas. Demikian, Allahu a'lam bishawab.